Jika ditanya, siapa penemu pesawat terbang? Mungkin jawabannya adalah Wright bersaudara, yaitu Orville dan Wilbur Wright. Sejarah memang mencatat Wright bersaudara sebagai penemu pesawat terbang. Namun faktanya, jauh sebelum Wright bersaudara, sudah ada penemu yang membuat rancangan pertama pesawat terbang, yaitu Abbas ibnu Firnas. Nah, kali ini saya akan membahas Abbas ibnu Firnas, seorang ilmuwan muslim perintis konsep pesawat terbang yang hasilnya akhirnya menginspirasi Wright bersaudara untuk mengembangkan pesawat terbang. Dalam video ini akan dibahas sejarah Abbas ibnu Firnas dalam menemukan pesawat terbang. Abbas ibnu Firnas merupakan seorang penemu fisikawan dan ahli matematika. Beliau lahir di Izrat, Ronda, sekarang lebih dikenal dengan Ronda Spanyol. Abbas dikenal sebagai sosok yang multitalenta. Selain dikenal sebagai seorang penemu dan peneliti bidang saintek, ia dikenal sebagai ahli di bidang puisi Arab dan seorang musisi. Bahkan ia pernah menerbitkan beberapa puisi berbahasa Arab. Dia mendalami ilmu teknik saat tinggal di Andalusia. Dia belajar matematika, fisika, dan beragam ilmu saintek lainnya dengan mendalam. Kota Cordoba dan Baghdad merupakan tempat ia mendalami keilmuan sainsnya. Dua ilmu yang dia kuasai, yakni ilmu teknik dan matematika, merupakan dasar pijakan ia mengembangkan rancangan pesawat terbangnya. Ia juga mendalami berbagai ilmu lain yang berkaitan dengan aviasi. Pada tahun 852, jauh sebelum Abbas mengembangkan rancangan pesawat terbangnya, seorang ilmuwan lainnya, yaitu Armen Firman, berusaha terbang menggunakan baju terbang rancangannya. Armen mencoba terbang dengan cara melompat dari puncak Masjid Agung Qurtuba, atau sekarang lebih dikenal sebagai Kuwait. Baju rancangannya menggunakan rangka yang terbuat dari kayu dan kain sutra. Saat percobaannya, Armen terjun lepas dan jatuh ke permukaan tanah. Meski begitu, ia hanya menderita cedera kecil dan masih hidup. Dari hasil percobaannya itu menjadi inspirasi ilmuwan di barat untuk menciptakan parasut. Ketika Armen melompat, Abbas ada di situ dan terinspirasi atas percobaannya. Dari kejadian itu, Abbas pun mengambil pembidangan aviasi untuk mendalami rancangan pesawat terbangnya. Abbas mendalami ilmu aviasi selama bertahun-tahun. Dia mempelajari pola terjun Armen saat lepas landas dari Masjid Agung Qurtuba. Dia juga melakukan banyak penelitian dan mengkoreksi beberapa teori dan hitungan Armen terkait perwarupanya. Setelah 33 tahun pasca peristiwa percobaan Armen, tepatnya pada tahun 875, Abbas membuat perwarupa pesawat terbangnya. Ia membuat sayap terbang yang terbuat dari rangka bambu dan kain sutra. Desainnya itu terinspirasi dari sayap burung elang. Atas dasar inspirasinya tersebut, pola kain pada perwarupa sayapnya itu seperti bulu pada sayap elang. Meski begitu, perwarupanya masih ringkih dan Abbas belum mampu mengontrol laju sayapnya untuk terbang. Ia juga
akhirnya mencoba menyempurnakannya dengan melakukan studi lebih lanjut ilmu aviasi dan matematika agar sayap ciptaannya lebih sempurna. Setelah lama mendalami studi aviasi dan matematika, Abbas baru melakukan uji coba terbang purwarupa pesawatnya pada usia 70 tahun. Ia melakukan uji coba pertamanya di Bukit Jabar Al-Aras. Saat itu, ia mengundang masyarakat untuk menyaksikan uji coba purwarupa pesawatnya. Pada saat melakukan uji cobanya, Abbas berhasil lepas landas dengan purwarupanya. Cara ia melepas landas dengan sayap ciptaannya dengan cara melompat dari bukit tersebut. Setelah itu, Abbas mengepakkan sayapnya seperti burung mengepakkan sayapnya. Abbas berhasil terbang selama 10 menit, naik dan turun di atas Bukit Jabar Al-Aras. Sayangnya, ia belum mempertimbangkan bagaimana cara mendarat dengan baik. Akhirnya, Abbas mendarat kasar sehingga menyebabkan cedera serius pada bagian punggungnya. Meski cedera serius, Abbas masih selamat dan kembali menekuni ilmu aviasi selama 12 tahun kemudian. Ia masih berusaha menyempurnakan temuannya itu dan memfokuskan pada teknik pendaratan. Walaupun sudah melakukan banyak penelitian dan studi ilmu aviasi, Abbas tidak melakukan uji coba kedua purwarupanya. Ia malah mencoba membuat perangkat terbang lainnya, seperti kacamata terbang agar saat terbang mata tidak terganggu angin. Meski tidak sempat menyelesaikan dan menyempurnakan temuannya, Abbas menuliskan setiap hasil penelitiannya terkait pesawat terbang. Dalam buku-bukunya itu, ia menulis cetak biru dan temuannya dan memberikan catatan penting terkait teori penerbangannya. Salah satu ilmuwan yang sempat membaca buku-bukunya tentang ilmu aviasi itu Leonardo da Vinci. Dari hasil pembacaan buku-buku Abbas, Da Vinci akhirnya terinspirasi membuat sketsa cetak biru pesawat terbangnya. Sayap pesawat terbang itu merupakan salah satu jasa terbesarnya terhadap perkembangan pesawat terbang. Aksinya dalam mendalami ilmu aviasi dan penelitiannya terhadap perancangan pesawat terbang menjadi pijakan banyak ilmuwan setelah yang ingin mengikuti langkahnya. Abbas dikenal sebagai penemu Muslim yang meletakkan batu pertama terkait kajian pesawat terbang. Dikatakan demikian, soalnya Hartman lebih dikenal sebagai ilmuwan pertama yang mengembangkan parasut. Setelah berabad-abad kemudian, Wright bersaudara menyempurnakan rancangan pesawat terbang dengan menambahkan unsur mekanika dan mesin. Abbas dapat dikatakan sebagai inspirator perkembangannya teknologi pesawat terbang di dunia. Jadi kesimpulannya itu, sosok Abbas tentunya memberikan kita banyak pelajaran. Keuletan dan konsistennya membuat dia ditasbihkan sebagai manusia pertama yang berhasil terbang, bukan terjun lepas. Kalau kamu ingin menjadi seperti Abbas, kamu harus menanamkan sikap ulet dan konsisten dalam mendalami sebuah ilmu. Dalam teorinya Adler, dorongan maju kehidupan manusia dimotivasi oleh satu dorongan utama, yaitu dorongan untuk mengatasi rasa inferior dan menjadi superior. Selain sikap ulet dan konsistennya, Abbas juga memiliki creative power of the self. Diri kreatif bersifat padu, konsisten, berdaulat pada struktur kepribadian.
Menurut Adler, keturunan memberi kemampuan tertentu, dan lingkungan memberi imperasi atau kesan tertentu. Beserta bagaimana manusia mengalami dan menginterpretasi keturunan dan lingkungan itu adalah bahan atau batu bata. Diri kreatif memakai bahan itu untuk membangun sikap terhadap kehidupan dan hubungan-hubungan dengan dunia luar. Jadi, diri kreatif adalah sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta-fakta itu menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamik, menyatu, personal, dan unik. Diri kreatif memberi arti kepada kehidupan, menciptakan tujuan maupun sarana untuk mencapainya. Bukan tak mungkin, dengan keuletan dan konsisten itu bisa membawa kamu sebagai penemu teknologi terkenal di masa depan. Belajarlah dari kisah Abbas dengan menemukan rancangan dasar pesawat terbang agar kamu bisa menjadi orang yang sukses kelak.